Pernahkah kita mendapatkan dan merasakan sebuah kenikmatan, namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabutnya kembali? Nikmat pekerjaan, tapi kemudian mendapat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nikmat rumah tempat tinggal, tapi kemudian harus dijual kembali. Nikmat kendaraan, tetapi kemudian hilang tercuri atau terkena kecelakaan. Terlepas dari semua itu, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang pasti terjadi. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa Allah mencabut kembali nikmatnya dari seorang hambanya. Oleh sebab itu, rasanya kita perlu secara terus-menerus melakukan introspeksi diri jika tak ingin nikmat dari Allah tercabut. Lantas bagaimana caranya agar kenikmatan ini tidak mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut dari diri kita? Langsung saja kita simak kupasannya sesaat lagi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada baiknya kita buka dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami ini meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, sesungguhnya kami ini tidak punya ilmu apapun kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmunya kepada kami. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah kami dan keturunan kami di atas agamamu, dan jadikanlah kami orang-orang yang memahami firman-Mu dalam Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya para jamaah sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sakit. Kadang jasad atau dompet yang sakit. Yang sehat kadang jasadnya, yang sakit dompetnya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih izinkan kita hidup, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Dan sebagaimana selalu saya ulang-ulang bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita, maka dua hal: perbanyak bekal dan kurangi beban. Bekal-bekal itu penting untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beban-beban itu buat kita pening sehingga kita sulit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai tambah bekal dan kurangi beban kita. Ingat, kalau misalnya ketika kita baru dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidur, kita pasti mengucapkan apa doa bangun tidur? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah doa ketika kita pertama kali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dibangunkan oleh Allah, bukan dibangunkan oleh alarm. Kita ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dibangunkan oleh azan subuh sekalipun. Yang membangkitkan kita, yang membangunkan kita adalah Allah Jalla Jalaluhu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, kata Allah. Yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Itu pertanda bahwasanya kita ini sebenarnya mati setiap hari. Kita ini sebenarnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, seorang yang tidur itu nyawanya, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Lalu ketika tiba pagi hari dikembalikan ruhnya bagi mereka yang diberikan kesempatan hidup. Tapi bagi mereka yang tidak diberikan kesempatan hidup, ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selesai urusan hidupnya. Dan alhamdulillah, ruh itu kembali lagi kepada kita. Balik lagi kepada kita. Menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Bayangkan kalau tadi pagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengembalikan ruh kepada kita, maka tidak ada diri kita sekarang, tidak ada kita.
Makanya dalam hal ini wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, pernahkah berpikir bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan sampai detik ini, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bermuhasabah atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Contoh, kita sekarang usianya sudah berapa? Sekian. Ada yang sudah banyak, ada yang masih dikit, ada yang kebanyakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup. Ada yang umurnya di sini kelihatannya sih wajah-wajahnya 25 tahun lah ya. Dibalik. Jangan sisanya dong. Ya, 52. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Di saat mungkin orang-orang yang usianya sama, 52 tahun tadi, mungkin nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, sakit-sakitan. Tapi antum di usia tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan. Itu berarti dengan usia yang sama, dengan waktu dan kesempatan yang sama, tapi tidak diberikan kenikmatan yang sama kepada orang-orang tersebut. Bayangkan kalau misalnya setiap usia sekian, itu kesempatannya sama, berarti usianya 52 sakit semua. Bayangkan keadaan kita sekarang. Nggak mungkin kita bisa belajar, nggak mungkin kita bisa hidup dan seterusnya. Maka para jamaah sekalian, waktu itu adalah nafas yang tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-waktu anfasun la ta'ud. Nafas-nafas yang tidak akan kembali lagi. Jadi yang kemarin itu telah berlalu dan nggak akan bisa kita ulang lagi. Dan yang besok belum tentu buat kita. Karena boleh jadi hari ini adalah kesempatan terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian, merugi mereka semua. Kalau tidak illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang bisa memaksimalkan iman yang Allah titipkan kepada dia. Allah berikan kesempatan dia beramal saleh. Allah kasih kesempatan dia menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, dalam kebaikan dan kesabaran. Itu menandakan bahwasanya kita memaksimalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu sayangnya tidak dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan habisnya. Umur sayangnya tidak Allah Subhanahu wa taala kabarkan kapan selesainya. Sehingga kalau semua orang itu dititipkan usia sekian dengan batas hidup sekian dan jadwal mati sekian, pastilah kita akan menjadi orang soleh semuanya. Minimal kalau kita semua ditetapkan sama Allah mati di usia 60, itu usia 50 itu udah siap-siap. Atau minimal 59 pasti taubat semuanya. Tapi dalam hal ini nggak ada yang tahu. Sehingga sampai detik ini usia 59 kita belum taubat-taubat juga. Belum istighfar juga. Bahkan di antara kita ketika usianya sudah sampai 60, dia kembali muda. Apa bahasanya? Dia muda lagi kayak pada saat usia masih 25. Dia mengulang lagi kejadian-kejadian masa mudanya, pengen diulang lagi. Ini menandakan bahwasanya apa-apa yang telah berlalu itu nggak mungkin kita ulangi kembali. Maka kita harus memaksimalkan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Siapa di antara kita yang sebenarnya nggak pengen mati di atas kemuliaan, nggak pengen mati di atas kebaikan? Kita semua pengen mati di atas kebaikan, karena kita tahu mati di atas kebaikan sama dengan kebaikan di akhirat. Tapi dalam hal ini apakah kehidupan kita sudah berada di track orang-orang yang mati dalam keadaan mulia? Pernah melihat orang yang matinya sujud ya, man? Orang matinya sujud terus gak bangun-bangun lagi. Ya, ada yang lagi khutbah, ini subhanallah, kemarin saya lihat di sosial media itu lagi khutbah, lalu dia mengatakan barang siapa yang akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, dia langsung mati. Padahal beliau baru ngomong apa? Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah, langsung mati. Subhanallah. Itu berarti hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas ucapannya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, Allah cabut nyawanya. Kematian yang indah, kita iri. Kita pengen mati seperti itu. Pengen mati seperti itu jamaah? Kapan? Kapan? Kadang-kadang kita pengen, ya Allah saya pengen husnul khatimah, minta setiap hari, ya Allah biha, ya Allah biha gitu. Ya Allah saya pengen husnul khatimah. Ntar ditanya balik gimana? Kapan? Kita nggak bisa jawab. Kapan-kapan ya Allah gitu kan? Rata-rata mayoritas kayak gitu. Kapan-kapan ya Allah. Sebagaimana di antara kita selalu punya statement bahwa kita ini pengen hidup panjang supaya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan bekal. Sepanjang apa? Ya, sampai kapan? Makanya kalau misalnya ada orang mengatakan apa? Panjang umurnya. Itu mau sampai kapan sebenarnya? Ya, ketika dikasih sama Allah 250 umurnya, itu mungkin dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya dalam hal ini nggak penting panjang umurnya.
Yang penting kita itu bisa memaksimalkan setiap detik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka pembahasan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa wafat dalam keadaan yang baik dengan cara hidup yang baik. Dan bagaimana kehidupan kita ini amat menjadi pengaruh besar terhadap kematian kita. Ketahuilah bahwa kita hidup ini bukan buat main-main. Kita hidup ini bukan buat santai-santai. Bahkan kita hidup ini bukan buat nyari uang saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Masyaallah hafal semua itu. Penghafal Quran semua di sini. Posisi sebelah kanan bagian atas. Kebayang? Allah SWT mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu menandakan bahwasanya hidup ini buat ibadah. Tapi bukan berarti hidup ini isinya sholat aja. Gak kerja, gak cari uang, gak menafkahi. Mana ibadah bukan hanya sholat saja. Mana ibadah itu lebih luas. Para ulama mengatakan apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi kata para ulama yang disebut dengan ibadah adalah seluruh kata yang mencakup perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.